Bagaimana membangun sebuah branding melalui TikTok dan YouTube? Kenapa lu bahas TikTok, Bang? Bukannya lu fokus ke YouTube doang? Gua paham. Pasti banyak teman-teman yang berpemikiran seperti ini. Dan gua kan fokusnya kan YouTube. Kok lu bahas video TikTok? Emang sama? Jawabannya betul. Ingat, algoritma TikTok dengan algoritma YouTube itu sebenarnya hampir ada korelasi yang sama. Misalnya dalam penelusuran, dalam penyebaran video, dan lain-lain sebagainya. Di sini gue akan memberikan cara membangun sebuah branding melalui dua sosial media ini. Yang pertama, tentukan value. Value atau kelebihan dalam diri kita. Intinya adalah apa yang kita sampaikan kepada penonton, itu akan dinilai oleh penonton dan dia akan suka. Contoh, kita pintar masak. Ya udah, kita membuat video masak. Misalnya, kita membuat video cara membuat bakso, cara membuat mie ayam, cara membuat tempe orek. Nah, dari hal-hal ini, dari skill yang kita punya, kita mendapatkan penonton, kita mendapatkan uang, kita mendapatkan loyalitas. Ya kan? Nah, dari sini muncul yang namanya branding. Jadi orang tuh mengenal kita, oh, misalnya si Bang Wahyu nih orangnya pintar masak misalnya. Gue bikin konten masak di TikTok nih. Terus orang suka nonton video gue, suka nge-like-in video gua, ya kan, suka nge-share, suka subscribe, itu namanya penonton sudah suka dan akan jadi yang namanya loyalitas. Jadi dia sudah demen dengan seorang tokohnya gitu loh. Jadi suka, oh karena gua pintar masak, dia suka, oh nonton dia aja, penyampaiannya mudah, caranya gampang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pahami tren. Nah, ini penting sekali. Kalau kita mau bikin konten melalui sosial media lainnya, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, harus paham tren. Jangan sesekali kita membantah tren. Ingat, dulu gue bangkrut karena gue tidak peduli dengan tren. Ingat, tren itu bukan kita ikut-ikutan, tapi memahami kondisi arah algoritma. Ingat, tren itu bukan buat ikut-ikutan, tapi memahami kondisi algoritmanya. Contoh, kita di sini mau kontennya game. Kita cari nih game kita apa? Misalnya kita game Mobile Legends. Nah, yang tren tuh apa? Misalnya cara pakai hyper. Misalnya, gue nggak ngambil Mobile Legends kan. Itu contoh aja teman-teman. Nah, dari hal ini kita bisa tahu nih, oh yang tren itu misalnya, oh cara pakai hyper dengan mudah. Misalnya, cara pakai hero Mii dengan gampang. Misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan tren ini kita bisa membaca peluang apa yang bisa kita pakai. Ya kan, hal apa yang mungkin kita bisa terapkan. Ingat, jangan sesekali membantah tren. Kalau misalnya trennya bagus, kita boleh ikut, tapi teman-teman harus hati-hati. Kalau trennya itu negatif dan menimbulkan sebuah konflik yang besar, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena teman-teman bakal terbawa juga, terseret juga. Intinya teman-teman, kalau ada tren yang lagi ngetren, kita harus tahu trennya apa. Kalau trennya hanya sekedar tidak menimbulkan sebuah konflik besar, gak masalah. Kalau trennya itu sampai berbahaya sekali, mengancam persatuan dan kesatuan, jangan diikutin, ya. Kita harus bisa baca tren, tapi kita jangan memanfaatkan tren. Maksudnya, jangan memanfaatkan hal-hal negatif dari tren tersebut. Yang selanjutnya adalah jangan terlalu idealis. Nih, tadi kan udah bilang, idealis itu kita punya prinsip, ya kan? Tapi jangan terlalu idealis dengan diri sendiri. Idealis itu kita terlalu, oh gue maunya begini nih, gak mau berubah. Oke, siap dengan segala macam perhitungan dan resikonya. Oke, bagus, punya prinsip. Tapi kalau misalnya kita harus tahu nih. Jadi karena kalau algoritma itu kejam, teman-teman. Jadi intinya kalau kita mau berkarya di YouTube, kita pengen membangun sebuah industri di YouTube, atau membangun branding di sosmed, ya bukan hanya di YouTube, kita jangan terlalu idealis. Kenapa, Bang? Karena kalau kita nggak tahu kapan keluarnya, karena algoritma itu kan sistem, ya, dia bukan dikontrol manusia, jadi dikontrol oleh sistem. Kalau kita nggak tahu sistemnya itu bagaimana, kita bisa mati, teman-teman. Nah, inilah kesalahan gua. Jadi dulu gua ngonten itu kan udah lama ya, dari gua SMP kalau nggak salah, itu udah 5 tahun jalan. Sekarang gua SMA. Nah, gua ngonten itu salah karena gua terlalu idealis, ya kan. Dengan PD-nya gua konsisten, ujung-ujungnya gua mati, ya. Jadi teman-teman nggak boleh terlalu idealis. Kita harus paham dulu nih kondisi trennya apa. Kalau trennya lagi bagus dan lain sebagainya, oke, kita masuk, ya. Jadi ini teman-teman harus jangan idealis. Dan yang terakhir adalah upgrade alat.
Teman-teman sehebat-hebat yang ngedit, sehebat-hebatnya kita storytelling, kalau alatnya jelek, ya nggak bisa juga. Contoh, di sini kita nggak mungkin kan, kita hebat storytelling, tapi kita ngerekamnya pakai HP kentang. Kalau ada uang lebih, kita upgrade alat. Beli mikrofon, beli lightning, beli kamera, beli tripod. Nah, ini gua sederhana ya, karena gua belum ada biaya, jadi gua akan sederhana dulu. Kalau gue ada biaya, gue akan upgrade. Teman-teman tenang aja. Intinya adalah alat itu jadikan sebuah investasi. Kenapa? Karena gini, kita ngonten itu kan pasti butuh alat kan, entah itu handphone, mikrofon, lightning, tripod, dan lain sebagainya. Itu untuk produktivitas kita. Nah, di situ kita bisa mendapatkan uang. Nah, itu yang gue sebut untuk investasi. Jadi dari alat-alat ini kita untuk belajar, untuk bisa mendapatkan uang lebih, untuk bisa monetisasi dan mendukung produktivitas kita. Sekian.